akan menjelaskan tentang resiko dampak dari lockdown di Singapura. Jadi, di Singapura sudah diberlakukan sistem semi-lockdown akibat dari COVID-19 atau virus corona. Bagaimana kondisi terkini di Singapura di tengah pandemi virus corona? Jadi, semua tempat kerja di Singapura sudah ditutup mulai dari 7 April, sedangkan sekolah juga sudah ditiadakan mulai dari 8 April 2020. Hanya layanan penting seperti pasar, supermarket, klinik, rumah sakit, transportasi, dan perbankan saja yang diperbolehkan buka. Sedangkan pengunjung restoran juga harus membungkus makanannya untuk dibawa pulang karena tidak dapat diperbolehkan untuk makan di tempat. Sementara itu, keterangan pers Perdana Menteri Singapura, yaitu Lee Hsien Loong, menyebut bahwa pemerintah akan melakukan upaya circuit breaker baru untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi virus corona atau COVID-19. Berdasarkan data Worldometers, Singapura memiliki 1.114 kasus positif corona dengan kasus aktif sebanyak 843 kasus. Sementara itu juga, social distancing juga sudah diberlakukan. Semua tempat-tempat ramai sudah ditutup, seperti restoran, bioskop, dan tempat hiburan. Sedangkan jumlah penerbangan di Singapura juga berkurang, bahkan transit juga ditutup. Mereka hanya memperbolehkan masuk bagi orang-orang yang mempunyai keperluan yang sangat penting dan dilengkapi juga dengan surat tugas. Tapi dengan catatan, mereka harus menjalani karantina selama 14 hari. Jadi sudah diperlakukan work from home, kantor-kantor yang dianggap tidak esensial tidak perlu dibuka, sehingga hanya beberapa yang diizinkan untuk dibuka. Selamat malam Pak Ngurah. Selamat malam, Mbak. Pak Ngurah kondisi baik ya? Sehat, Mbak. Alhamdulillah. Pak Ngurah, boleh diceritakan setelah hari ini ada konvers dari Perdana Menteri Lee Hsien Loong, kondisi terkini di Singapura seperti apa, Bapak? Ya, ketentuan itu akan berlaku nanti mulai hari Selasa dan sekolah ditutup mulai hari Rabu tanggal 8. Jadi sekarang situasinya masih normal, tetapi memang social distancing sudah diterapkan di tempat-tempat publik, di restoran, bioskop juga sudah ditutup, tempat hiburan sudah ditutup, sudah sejak beberapa hari yang lalu. Nah, yang ketentuan yang baru ini sudah tentu nanti akan tambah membatasi lagi, jadi work from home, kantor-kantor yang dianggap tidak esensial itu tidak perlu dibuka, sehingga hanya beberapa yang memang diizinkan untuk dibuka itu, Mbak. Pak Ngurah, hari Selasa mulai. Pak Ngurah, sebentar, boleh tidak dijelaskan terlebih dahulu bedanya antara kemarin dengan mulai tanggal 7 mendatang itu apa, Pak Ngurah? Ya, yang jelas tanggal 8 sekolah ditutup, belajar dari rumah. Yang tanggal 7 perkantoran yang dianggap tidak esensial itu diminta untuk ditutup, bekerja dari rumah. Oke, jadi sampai sejauh ini memang sekolah masih ada yang buka, untuk kantor-kantor juga masih beroperasi, ada beberapa yang beroperasi begitu ya Pak ya? Ya, betul. Oke, lalu begini Pak Ngurah, ini kan dalam pernyataan Lee Hsien Loong katanya this is like a circuit breaker, memutuskan sirkuit begitu. Apa yang kemudian menjadi pertimbangan dari pemerintah Singapura sampai harus mengambil langkah yang kalau saya mengutip lagi decisive? Jadi begini, Singapura kan sudah memasuki fase ketiga. Fase ketiga itu setelah fase Wuhan, fase community transmission, udah itu fase imported case. Nah, dalam 2 minggu terakhir ketika warga negara Singapura pulang ke Singapura, itu majority dari kasus-kasus baru adalah dari imported cases. Nah, sekarang dari imported case memang mereka melakukan tindakan untuk beberapa negara, mereka mewajibkan begitu masuk langsung dilakukan swab test.
dan juga karantina dilakukan di tempat yang ditentukan oleh pemerintah, jadi bukan mandiri. Nah, pemerintah juga menyadari bahwa sebelum dilakukan ketentuan yang ketat itu, mungkin sudah ada beberapa yang tidak simptomatik yang sudah masuk. Nah, jadi yang asimptomatik yang beredar untuk 1 minggu terakhir ini memang semakin banyak community transmission. Nah, oleh karena itu, dalam rangka mencegah community transmission, maka langkah yang ketat sekarang diberlakukan, kantor ditutup, yang tidak esensial ditutup, bahkan masyarakat juga dihimbau untuk bahkan tidak berkunjung ke rumah kerabat kalau memang tidak penting, apalagi ada orang tua di rumah itu. Jadi memang dianjurkan berkegiatan hanya di rumah saja. Oke, Pak Ngurah, ini berarti kan untuk sirkuit breakernya menurut Lee Hsien Loong akan diberlakukan selama 1 bulan, tapi dilihat-lihat lagi ya kalau kemudian nanti ada diperlukan untuk diperpanjang. Tapi sejauh ini Pak Ngurah, sebenarnya saat ini WNI yang ada di Singapura itu berapa dan bagaimana kondisinya saat ini? Nah, jadi WNI kita datanya adalah sekitar 200.000 lebih ya. Tapi sebagian besar memang mereka itu kalau tidak bekerja artinya long term pass holder. Jadi nggak ada masalah dari mereka. Cuman memang kita menghimbau rekan-rekan kita yang pekerja migran itu jumlahnya 120.000. Jadi rekan-rekan pekerja migran juga kita menghimbau supaya hari libur mereka yang setiap minggu mereka tidak perlu keluar rumah. Jadi harus tinggal di rumah ketika liburan. Nah, ini yang juga kita himbau pada mereka sehingga memperkecil. Jadi maksud dari pemerintah Singapura circuit breaker itu adalah memperkecil interaksi yang nantinya memungkinkan terjadinya penularan atau penyebaran di masyarakat. Begini Pak, apakah kemudian, mohon maaf saya tidak terlalu mengikuti kebijakan penerbangan di Singapura, tapi apakah kemudian saat ini memang penerbangan dari Singapura ke Indonesia sudah tidak ada lagi, sehingga lalu bagaimana dengan WNI yang ada di sana yang dalam masa-masa ini ingin pulang? Jadi penerbangan masih ada Mbak, cuma memang penumpangnya sudah semakin sedikit. Patut diketahui Singapura sudah menutup untuk kunjungan maupun transit bagi warga negara asing kecuali dia memiliki long term pass holder atau diplomat yang memang sudah bertugas di sini kembali lagi ke Singapura itu diizinkan, tetapi dengan catatan mereka harus menjalani karantina 14 hari. Nah, kalau di luar itu sudah nggak bisa masuk, sehingga dengan demikian penerbangan memang semakin berkurang. Garuda sudah mengurangi secara signifikan jumlah penerbangannya. Masih ada penerbangan barangkali 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu. Tapi kalau sudah tidak ada penumpang, saya kira mereka juga akan melakukan evaluasi lagi. Begini, Pak Ngurah, tadi Anda menyatakan bahwa masyarakat Indonesia yang ada di Singapura diimbau untuk mematuhi apa yang dinyatakan oleh pemerintah Singapura supaya sirkuit breaker itu tadi berlangsung dengan sukses. Lalu bagaimana pemantauan dari pihak kedutaan besar dan perlindungan terhadap WNI, terutama pengkomunikasian hal ini sehingga memang WNI yang ada di sana nurut begitu dan juga dapat dilindungi serta bisa dipantau? Ya, jadi sejak munculnya COVID, kita setiap hari mengeluarkan rilis mengenai perkembangan terakhir dan juga membuka layanan 24 jam kalau ada pertanyaan, baik maupun melalui telepon maupun melalui email. Jadi so far sampai sekarang memang warga kita cukup disiplin dan kita harapkan sekarang ditingkatkan lagi disiplinnya. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena memang sampai sekarang warga kita yang terkena COVID-19 di Singapura totalnya 36. Nah, jadi kita harapkan ini tidak bertambah, hari ini tidak bertambah, kemarin tidak bertambah. Jadi yang kita khawatirkan sekarang adalah kalau kemarin dominasinya imported case, nah sekarang dengan community transmission, satu-satunya jalan memang mengurangi keluar rumah,
mengurangi interaksi. Jadi itu satu-satunya jalan dan saya kira itu pertimbangan pemerintah untuk melakukan menerapkan aturan yang baru ini. Pak Ngurah, pertanyaan terakhir. Tentu selama pelaksanaan semi-lockdown ini atau yang disebut Lee Hsien Loong sebagai circuit breaker ini kan selama sebulan pasti akan dievaluasi. Kira-kira apa yang kemudian akan terjadi Pak setelah 1 bulan? Ya, jadi setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah Singapura itu dasarnya adalah evaluasi tadi saya sampaikan. Ketika banyak imported case, mereka mengeluarkan peraturan untuk melarang warga asing transit maupun datang, dan juga melakukan pemeriksaan swab bagi warga negara Singapura yang pulang ke Singapura dan mandatory quarantine. Nah, sekarang mereka melihat gejalanya itu adalah semakin banyak community transmission, karena kluster yang community transmission ini semakin bertambah setiap hari. Nah, oleh karena itu nanti mereka akan lihat angkanya atau statistiknya selama 1 bulan ini. Kalau mereka bisa tekan klasternya semakin sedikit, sudah tentu akan ada evaluasi lagi. Jadi semua kebijakan dasarnya adalah evaluasi maupun data statistik yang mereka selalu lakukan review. Baik, Pak Ngurah Swajaya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sekian penjelasan dari saya.